محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi unzila alaihi al-Qur'an liyukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nur. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyil bashariyati nabiyir rahmati wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wat-tabi'in lahu وعلى جميع مشايخنا وعلمائنا وأمتنا الذين يتبعون هداه ويلتزمون طريقه واستقاموا على دينه وشريعته إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidayah kita jalan Islam tanpa karunia dan izin Allah. Kita tidak akan sanggup menikmati jalan kebenaran, jalan yang terang dalam kehidupan kita di dunia sampai nanti akhirnya insya Allah kita mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Kitab yang kami turunkan kepada wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan, mengevakuasi, menyelamatkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada satu cahaya dengan izin Tuhan Allah yang telah menciptakan dan menjaga mereka kepada jalan Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Saudara sekalian, ayat ini merangkum tentang tugas pokok dan fungsi kenabian yang dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba memahaminya melalui pendekatan beberapa para ulama yang otoritatif di dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, saya menukil dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala annahu anzala kitabahu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menginformasikan bahwasanya Dia menurunkan kitabnya kepada seorang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam linaf'il khalqi, untuk memberikan manfaat kepada semua ciptaan Allah.
liyukhrijan nas min zulumatil jahli wal kufri wal akhlaqis sayyiati wa anwa'il ma'asi. Agar Rasulullah dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kejahilan, kekufuran, dan akhlak yang buruk serta berbagai macam bentuk kemaksiatan, ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu pengetahuan, wal iman, cahaya keimanan, wal akhlaqil hasanah, dan akhlak yang baik. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka memberikan pesan bahwa semua pencerahan ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ila siratil azizil hamid, kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini merupakan tafsir al-ayah bil ayat, tafsir ayat dengan ayat yang maknanya absolut, bahwa jalan Tuhan itu adalah cahaya yang dimaksud di awal ayat ini, ilan nur. Tidak ada tafsir lain di dalam Al-Quran ya, bahwa An-Nur itu memiliki makna yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan juga dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus ya. Karakteristiknya lurus, tidak bengkok. Ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Jangan kalian ikuti berbagai macam jalan yang lain sehingga kalian tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah itu juga tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam As-Sayyid An-Tantawi dalam tafsir beliau juga Al-Wasit. Juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsir beliau. Demikian pula Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Juga mereka menulis dan menukil pandangan para mufassir yang lain, banyak yang dinukil oleh para ulama kita di sini. Nah, inti kata saudara sekalian yang saya muliakan, tugas pokok dan fungsi kenabian ikhrajun nas min zulumatil jahli wal kufri wal ma'asi ila nuril ilmi wal iman. Konklusinya kayak begitu. Tafsir apapun yang kita baca, mengevakuasi manusia secara universal dari berbagai macam kegelapan ya, kekufuran, kesyirikan, kebodohan, kemaksiatan, dan seterusnya. Itu derivasinya banyak sekali, kepada cahaya, dan dikatakan oleh para mufassir nuril ilmi wal iman, cahaya ilmu pengetahuan dan iman. Maka begitu kita berbicara bahwa ilmu pengetahuan dan iman itu dua hal yang dapat diilustrasikan sebagai satu koin dari uang yang sama, yang tidak dapat dikontradiksikan,
yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya ayat yang populer tentu di kawan-kawan semua, kita mendengar ayat Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkatnya derajat seseorang oleh Allah itu ada dua aspek yang paling penting. Pertama, terpenuhinya persyaratan ilmu pengetahuan atau iman dulu. Kompetensi keimanan harus terpenuhi. Iman saja tidak cukup, maka harus digenapkan dengan kompetensi bahwa orang itu memiliki spesifikasi ilmu dan pengetahuan. Nah, inilah Islam. Pertanyaannya kemudian, bagaimana menurunkan itu dalam landscape kehidupan kita di Indonesia? Secara teologis, secara wahyu, saya kira kita sepakat. Nah, untuk dapat menurunkan itu dalam landscape peradaban Islam di Indonesia, kita harus merujuk kepada seorang sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang dijamin sebagai the rule of model. Tidak ada satu model manusia peradaban melampaui daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau merujuk kepada ayat nomor pertama di dalam surat Ibrahim, ada dua diksi yang berhadap-hadapan. Satu adalah kejahilan, turunnya kesyirikan, kebodohan, macam-macam di situ tadi kita sebut. Dan yang kedua adalah cahaya, derivasinya ada iman dan ilmu. Singkat cerita, al-jahlu dan al-ilm, kejahilan dan ilmu itu dua hal yang antagonis. Tidak mungkin bisa bersatu pada diri seseorang. Nah, begitu kita menyebut ada terminologi atau ada diksi al-jahl yang kemudian oleh para ilmuwan, para ahli sejarah, al-jahl itu adalah kata apa? Jahlun. Itu kata benda. Nah, subjek pelakunya disebut sebagai jahilun. Tapi karena masa itu tidak mungkin memiliki predikat kebodohan, karena yang bodoh sesungguhnya bukan masa, bukan zaman, tetapi komunitas yang hidup pada waktu itu. Maka zaman itulah disebut dengan zamanul jahli, zaman kebodohan. Kemudian disebut lagi sifat orang itu zamanul jahil, zaman orang-orang bodoh. Tapi itu ternyata tidak cukup. Di situ ada ya nisbah, kemudian tak yang mengikat lagi sifatnya menjadi jahiliyah. Jadi kalau jahiliyah itu bodohnya itu paripurna. Berarti kalau kita tarik lawannya adalah lawan daripada al-jahl itu al-ilm. Sifat orang yang menyandang ilmu itu al-alim. Kalau keilmuannya itu holistik, maka disebut al-alimiyah. Ada dua realitas yang berbeda. Satu tradisi al-jahiliyah, kedua tradisi al-alimiyah. Di sini tradisi pra keislaman, maka di sini menjadi tradisi kenabian kita. Nah, para ulama kemudian menjelaskan, kalau itu diringkas seringkas-ringkasnya, fama hiyal jahiliyah, apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Maka mereka umumnya mengatakan al-jahiliyatu hiya al-halatus sayyi'atus sa'idah. Ya. Satu suasana, satu keadaan yang buruk. Nah, tapi keadaan ini menghegemoni masyarakat. Ya. Al-halatus sayyi'atus sa'idah,
qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua identifikasinya. Al-ula, pertama adalah al-jahlu billah, kebodohan tentang konsepsi ketuhanan. Mereka tidak paham siapa Tuhan yang disembah. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali kritik. Misalnya Allah menyatakan afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau sanggup menatap, memperhatikan ada orang yang menjadikan syahwat dan nafsunya itu sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu konsep abstrak, tapi secara sosiologis itu bisa nyata dalam perilaku seseorang. Jadi korupsi yang sampai ratusan triliun, mohon izin, itu adalah bagian daripada mempertuhankan nafsu. Maka Gus Baha mengatakan, kalau Anda kenyang dengan satu piring nasi, lalu untuk apa Anda harus mengambil harta rakyat sejauh 100 triliun? Ya kan? Tidak bisa, tapi nyata gitu. Yang kedua, al-bu'du an sabilil mursalin, kejauhan kita dari the way of life para nabi dan para rasul. Tidak ada manusia yang bertemu dengan Tuhan. Nabi Musa pun tak sanggup. Bahkan Rasulullah SAW yang mengalami peristiwa Mi'raj, yang menjadi kemujizatan beliau, pun juga tidak melihat Tuhan secara visual. Beliau menyatakan nur anna arahu, ada gumpalan cahaya yang sangat dahsyat, seperti ayat yang dibaca oleh Ustaz Nur tadi, Allah nurus samawati wal ard. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, ada dua sekali lagi identifikasinya itu. Satu, kejahilan manusia tentang konsep siapa Tuhan yang dia sembah. Kedua itu adalah jauhnya orang atau masyarakat atau bangsa dari the way of life para nabi. Kalau lifestyle mah gampang. Islam itu bukan hanya lifestyle. Kalau lifestyle Anda bisa beli baju Islam atau yang dikatakan keislaman gitu ya, baju Islami semahal-mahalnya. Tapi kadang korupsi juga nggak ketulungan gitu kan repot. Nah teman-teman sekalian yang saya hormati, nah di dalam penjelasan Al-Quran, apa yang disebut al-jahiliyah tadi oleh para ulama kita itu hanya 4 kali terulang dalam Al-Quran. Artinya sepanjang masa sampai hari kiamat tidak ada jenis yang kelima. Kalau muncul berbagai macam, mesti kembali kepada salah satu 4 diksi daripada al-jahiliyah di dalam Al-Quran. Pertama saya sebutkan di sini, ya. Tidak usah saya sebutkan ayat teksnya ya. Pertama, di dalam surah Al-Imran 154, ya. Yazunnuna billahi dhannal jahiliyah. Zannul jahiliyah itu dapat kita terjemahkan sebagai kejahilan secara epistemologis, kebodohan manusia di dalam mengkonstruksi ya satu metode, satu cara di dalam merumuskan sebuah kebenaran di dalam hidupnya. Dan yang mengerikan ketika itu berbicara tentang Tuhan. Siapapun manusia, sepintar apapun dia, tentu dia tidak akan sanggup mendefinisikan siapa itu Tuhan. Tapi berbagai macam spekulasi kemudian dirumuskan. Dan teman-teman bisa membaca itu sendiri. Artinya, yang pertama itu adalah paradigma berpikir yang jahiliyah. Yang kedua, di dalam surat Al-Maidah 49 sampai 50, afa hukmal jahiliyyati yabghun, kejahilan di dalam aspek hukum dan politik. Ini enggak usah dijelaskan.
Yang ketiga di dalam surat Al-Ahzab ayat 3. Ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini kejahiliahan di dalam aspek tradisi dan adat istiadat. Dulu Allah yarham Pak Muhammad Natsir, salah satu yang beliau khawatirkan di tengah masyarakat kita itu adanya gejala nativisme. Nativisme itu kita kembali ke zaman dahulu, zaman prasejarah gitu ya. Ketika manusia tidak menemukan berbagai macam konsep yang benar di dalam kehidupan, termasuk juga di dalam membangun tradisi hidup keseharian. Ya, mohon izin, saya berpikir kemajuan itu tidak ada hubungannya sebetulnya dengan membuka aurat, dan kemajuan itu tidak ada hubungannya sebetulnya dengan perilaku kehidupan sesama jenis gitu kan. Tapi kan teman-teman masih melihat di realitas kita masih ada banyak berbagai macam provokasi, ya, agar orang itu kemudian berperilaku yang seharusnya tidak menjadi perilaku asli manusia. Nah, itu juga bagian daripada tradisi jahiliyah. Nah, yang keempat dalam surat Al-Fat ayat 26, ya. Idz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Al-hamiyah itu sikap hidup yang rasialistik. Ya, jadi sikap hidup yang merasa hanya dirinya dan kelompoknya yang paling benar, rasialis. Ini sebetulnya doktrin lama di dalam teologi-teologi yang lain, tidak ada kaitannya dengan Islam. Iya kan? Bahkan Rasulullah SAW mengecam betul apa yang disebut dengan fanatisme buta. Bahkan beliau mengecam orang yang mati di dalam membela suatu suatu persoalan apapun, entah itu komunalisme, komunitas atau apapun, tetapi dengan cara-cara yang tidak selayaknya lalu mati, maka disebut oleh Rasulullah matinya itu mati jahiliyah. Iya kan? Nah, hanya 4 itu teman-teman sekalian. Nah, yang menarik kemudian, jadi boleh kita katakan apa yang disebut jahiliyah itu hanya 4 itu. Nggak ada jahiliyah yang kelima, bayangkan dalam Al-Quran itu. Nah, Rasulullah SAW diutus untuk merespon realitas ini. Maka jujur saya katakan ya, tadi kalau disebut semalam kami juga ada diskusi itu. Pak Muhajir Effendi memberikan presentasinya tentang tipikal anak-anak Gen Z, anak-anak generasi Alpha. Saya tetap orang yang meletakkan rasa hormat kepada anak-anak Gen Z. Mengapa demikian? Saya orang tidak setuju kalau anak-anak generasi Z dan Alpha dikatakan berbagai macam atribusinya, kan baik sekali itu. Strawberry lah, inilah ini. Saya katakan tidak ada di antara kita menghadapi satu fakta yang sangat paradoks dalam hidup melebihi daripada zaman Nabi itu tidak ada. Artinya insya Allah kita ini masih lebih bagus daripada orang jahiliyah yang ada di Mekah, di Madinah itu. Itu keyakinan. Kenapa? Kalau generasi sekarang ini lebih buruk daripada generasi zaman Nabi, mungkin kenabian itu dipending sampai datang ke Jogja di sini. Tapi faktanya kenabian sudah selesai. Jadi teman-teman para aktivis dakwah, mindset Anda harus rubah ya. Bolehlah para ahli sosiologi merumuskan betapa dahsyatnya ini zaman, bahkan dikatakan disruption, zaman keterjungkir balikan, disrupsi. Saya katakan jahiliyah lebih buruk daripada disrupsi. Tapi Nabi berhasil memberikan pencerahan tadi. Kan pertanyaannya, mengapa Nabi bisa, kok kita stagnan? Nah, kita mencoba merenung kemudian. Saya mengambil pandangan daripada Al-Imam Ibnu Ashur. Beliau menganalisis
Kalau Al-Quran yang 114 surat, ya, lalu kita ambil saja 5 urutan pertama yang dijadikan pedoman oleh Nabi sebagai guideline untuk merespon masyarakat jahiliyah yang 4 dimensi tadi itu. Maka surat yang pertama diturunkan apa? Al-Alaq. Kita semuanya sudah paham bagaimana membangun tradisi budaya membaca. Coba lihat, perhatikan. Jadi setahu saya anak Gen Z hari ini adalah mereka orang-orang yang senang berselancar di dunia maya, hanya perlu diperdalam aja gitu. Karena riset menyatakan anak Gen Z sekarang itu anak-anak yang haus betul dengan banyak hal. Sebetulnya rasa tahunya anak sekarang itu jauh melebihi generasi kami. Apalagi ayahanda yang lebih lagi sepuh dari kita misalnya. Maka yang harus dibangun teman-teman, pertama literasi harus dibangun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi tentu literasi yang selalu disandingkan dengan eksistensi Tuhan. Bukan pembacaan yang lepas daripada kontrol keimanan. Tadi kita sebut di awal. Itu singkat cerita. Kedua, surat yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Qalam, pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lagi-lagi surat kedua ini juga meneguhkan budaya yang pertama. Ya kan? Coba teman-teman perhatikan itu. Enggak ada perang, enggak ada konfrontasi. Ya kan? Anda membayangkan Nabi melakukan itu? Tidak. Yang harus dibangun satu tradisi qiraah, kedua tradisi al-qalam, menulis. Baru surat yang ketiga yang turun itu adalah Al-Muzammil. Al-Muzammil itu berisi tentang pembangunan spiritualitas. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Di situ ada manajemen tentang bagaimana kita memperlakukan waktu. Berapa lama kita tidur dalam semalam. Islam memberikan satu edukasi yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman muda ini jangan ngorok terus nih. Jaga jarak tuh dari kasur, ya apalagi di kos gitu kan. Tapi baguslah kalian subuh ada di sini itu menunjukkan keren gitu kan. Al-Muzammil. Baru yang keempat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ini setelah Anda berpengetahuan, Anda memiliki tradisi dan budaya literasi yang kuat, spiritualitas Anda kuat, Al-Muzammil, you harus gerak kepada surat yang keempat, yaitu adalah Al-Mudaththir. Al-Muzammil berselimut, tapi berselimut karena ada tekanan secara psikologis yang sangat kuat, tekanan mental. Itu Al-Muzammil. Maka solusinya perkuat ruku' dan sujud. Tapi begitu ini sudah mapan, kita masuk dalam zona nyaman. Baru kita Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu orang berselimut tetapi sudah leyeh-leyeh. Bukan karena dia memerlukan, dia ingin nonton gitu ya, di ruang ber-AC, tontonannya bagus atau main game, ruangan itu dingin, maka dia butuh selimut. Dalam kondisi kayak begini, zona nyaman, you harus move on. Maka Al-Mudaththir, Anda baca nanti sendiri itu ya, ayat 1-7 minimal, itu adalah perintah untuk move on. Baru yang kelima, kata Imam Ibnu Ashur, yang turun adalah surat Al-Fatihah, 7 ayat. Yang 7 ayat ini kalau dibagi menjadi 3, ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini adalah konstruksi keyakinan, keimanan, ideologi yang pertama. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini konstruksi ritual dan moral. Ibadah sehari-hari dengan moralitas, kesalehan sosial itu harus integrit. Kalau sholatnya baik, tidak bisa menghormati orang lain, mesti munafik. Dah singkat aja. Iyyaka na'budu itu prinsip-prinsip penghambaan diri yang ada di dalam sistem ibadah kita. Nasta'in itu anjuran tentang memberikan satu pesan moral tentang konstruksi etik, konstruksi adab, moralitas. Baru kemudian
paradigma hidupnya harus jelas, ini the way of life-nya harus jelas. Agak ideologis yang di sini. Kalau yang tadi itu teologis, ya, ini agak ideologis. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi hidup itu harus memilih memang. Ada jalan lurus, ada jalan menyimpang. Iya kan? Sekarang kalau Anda berada di depan saya, Anda mau menikah dengan seorang mahasiswi atau sesama mahasiswa, Anda harus milih. Iya kan? Sebagai sebuah sikap ideologis, Anda tidak bisa mengatakan kalau gitu saya malamnya Yeni, siangnya Yono, gitu nggak bisa. Mesti rumit hidup Anda itu. Saya itu sorry ya, tapi teman-teman mohon izin. Saya katakan saya ini orang yang pernah membimbing seorang lesbi non muslim bersyahadat, seminggu setelah bersyahadat dia meninggal dunia. Jadi jangan Anda katakan, oh kalau gitu Anda tidak care dengan mereka. Oh enggak, kita urusan itu selesai. Saya hanya memberikan satu pernyataan kepada teman-teman. Kita hidup di dalam pasar bebas ideologi yang sedemikian rupa. Negara ini tanpa ideologi ambiar mas. Iya kan? Maka semua pejabat kita, terutama teman-teman TNI, mesti sangat akrab. UUD 45, Pancasila, NKRI, itu narasi-narasi ideologis. Negara kita nggak mengakui orang itu berkewarganegaraan apa ganda, nggak mengakui. Level negara juga sama. Kalau ada anggota TNI eksodus lalu masuk nyebrang ke tentara negara lain, hukumannya dibunuh kok. Itu biasa saja. Kenapa? Tidak mungkin loyalitas seorang anggota militer misalnya lalu diberikan kepada kekuasaan atau kekuatan di tempat lain. Nah, inilah teman-teman sekalian yang saya muliakan, ya, rangkuman daripada semua ini. Nah, ini saya sebut dalam landscape Indonesia kita memiliki salah seorang. Ini saya kalau bicara sahabat kan kejauhan. Kita bicara Indonesia. Ya. Ada sosok ini terakhir ini saya terakhir yang dikenal dalam sejarah kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Islam itu kan luas sekali, tapi kami sangat yakin aspek-aspek fundamental dalam Islam tidak ada umat yang berbeda paham. Islam itu kalau mau dirumuskan usulnya apa, aspek fundamentalnya apa, Anda baca itu rukun Islam yang 5 plus rukun iman yang 6, ihsan yang 1, ya kan? Sederhana sekali. Yang oleh Pak Ari Ginanjar disebut apa itu? 165. Ihsan, iman, Islam. Islam, iman, ihsan. Tidak ada yang beda pandangan. Ketuhanan, kenabian, kitab suci, hal-hal yang sifatnya ukhrawi, eskatologi, insya Allah kita samalah. Hal-hal parsial berbeda. Nah sekarang persoalannya gimana melandingkan ini dalam landscape di negeri kita. Nah, Kiai Dahlan itu orang yang bergerak terinspirasi dengan Al-Quran. Sampai kemudian Profesor Dr. Allahyarham Pak Kunto Wijoyo mengatakan Kiai Dahlan itu adalah sosok the man of action. Bahkan boleh dikatakan beliau itu the living Quran. Al-Quranul Hayy, Quran yang hidup. Kata Pak Kunto Wijoyo, seorang sosok Kiai Dahlan itu bisa memadukan antara ketinggian idealisme langit di dalam Al-Quran sampai hal-hal pragmatis yang ada di dunia. Kalian kalau ngomong tentang infak zakat itu gampang aja kan? Tapi sekarang tanya, Anda pernah gak membantu teman-teman kita yang ada di Gaza, di Palestina? Belum tentu. Saya berapa 2-3 pekan yang lalu sama Ustaz Adi Hidayat itu kunjungan ke Syekhul Azhar di Kairo, di Al-Azhar.
Kemudian kita pergi ke lembaga pendidikan Al-Azhar yang di situ ada ribuan anak Palestina. Kita berikan santunan. Kita sudah tidak level di dalam menarasikan ayat secara verbal. Take action. Banyak orang berbicara tentang filantropi, banyak orang berbicara ideal banget lah teori-teori itu. Cuman kan bro, buktinya mana? Jadi kata Pak Kunto Wijoyo, beliau ini sosok yang digerakkan oleh Al-Quran, sanggup membumikan idealisme wahyu itu dengan hal-hal yang sifatnya dibutuhkan oleh manusia secara pragmatis dalam kehidupan kita di bumi. Makanya beliau kemudian menyebutlah gerakannya itu sebagai suatu gerakan yang maju, yang sekarang itu disebut oleh Muhammadiyah zaman ini disebut sebagai Islam berkemajuan. Jadi jangan dipahami Islam berkemajuan itu varian baru dari agama baru, bukan. Itu renungan selama 1 abad yang direfleksikan dari berbagai macam ayat Al-Quran diperas dalam satu kata, Islam huwa at-taqaddum. Islam is kemajuan itu sendiri. Artinya apa? You yang gak move on, stagnan hidupnya, sebetulnya belum membawa Islam. Jadi anak-anak muda nih masih stagnan aja nih, masih suka galau, hari kayak gini masih galau, nongkrongnya di game melulu. Kemarin Bu Rektor waktu pembukaan RDK kan ngomong tuh, Bu Rektor kita Prof. Opa kan bilang stresnya tinggi, depresi, bunuh diri. Lu ngapain? Emang bunuh diri selesai masalah? Ketemu malaikat mungkar nakir senyum gitu? Enggak juga kan? Terus ngapain lu bunuh diri? Enak datang ke masjid kan? Itu adalah visi kemajuan. Jadi kita nggak bicara lagi teori. Jadi mohon izin teman-teman, saya hadir di konferensi umat Islam Asia Pasifik di Kolombo beberapa tahun yang lalu. Saya ketemu dengan seorang tokoh, mantan wakil menteri agama Arab Saudi. Beliau mengatakan, hanya kami yang diundang waktu itu secara eksklusif. Dia bilang saya ingin bertemu dengan Anda. Waktu itu Prof. Inhar masih hidup. Saya mendampingi beliau. Bahkan presentasi beliau saya siapkan waktu itu, PowerPoint-nya itu. Kita berbicara tentang Al-Wasatiyah dan seterusnya di Kolombo. Apa kata beliau? Dibela-belain tuh nunggu kita. Di situ ada teman-teman dari NU, PBNU, ada dari Dewan Dakwah, ada dari MUI Pusat dan seterusnya itu. Tapi beliau ingin ketemu sama kita. Apa beliau katakan? Dia bilang, Muhammadiyah itu cukup deh mikirin Indonesia 100 tahun. Saatnya Anda sekarang memikirkan bagaimana saudara Anda yang tercapik-capik di Timur Tengah. Teman-teman sekalian, ini tahun 2000 berapa? 2025 ya. Apa yang didiskusikan orang Suriah sekarang? Bagaimana bentuk negara Suriah ini pasca jatuhnya rezim. Indonesia udah selesai 80 tahun yang lalu. Selesai kita. Pancasila yang menjadi rumusan teman-teman sekalian itu selesai 80 tahun yang lalu. Tidak mudah loh menyatukan antara keislaman, kebangsaan, realitas sosiologis masyarakat dengan apa? Keislaman, kebangsaan, dan sistem politik kenegaraan. Tidak mudah. Saya kemarin ke Mesir, kita ketemu para ilmuwan, cendekiawan. Wah, kalian kira di Timur Tengah itu enak? Enggak enak. Enggak semua orang boleh berbicara di mimbar publik kayak begini ini. Enggak boleh, bro. Anda hafal Al-Quran, Anda hafal hadis. Apakah otomatis Anda boleh ngasih tausiah di masjid-masjid di Arab Saudi? Enggak boleh. Saya ini alumni Saudi. Enggak boleh. You harus lewat lisensi negara. Di Indonesia, ya kan? Siangnya Gojek, malam bisa ngisi kultum. Keren banget kan Indonesia, bayangkan Anda. Maka saya tuh pernah membawa seorang tamu dari Suriah sebelum kehancuran Suriah sekarang itu. Masih damai. Saya waktu itu mohon izin, saya bawa ke UMY. Di UMY naik ke masjid itu, lalu dia lihat gedung dua, ya, ada
gedung UIN itu. Dia bilang, Fatur, coba kamu berhenti sebentar. Beliau menangis, demi Allah beliau menangis. Apa beliau katakan dalam bahasa Arab? Anda di Indonesia, masyarakat sipil, bukan otoritas negara, bisa mendirikan kayak begini. Waktu itu dormitori hotel yang megah itu belum ada. Kami di negeri Arab, dia bilang, jangankan bikin, mimpi aja nggak boleh. Mimpi nggak boleh. Jadi teman-teman, setelah saya pergilah ke beberapa tempat itu, sampai ke Aljazair, saya pikir keren banget loh Islam Indonesia itu. Dengan satu narasi, bagaimana kita mengkonstruksi paradigma berpikir yang visinya maju, move on, ke depan. Keren banget, nggak mudah. Saudi Arabia Anda tahu sekarang, Anda silahkan Anda cek teman-teman di YouTube apa yang terjadi. Di sini ya Allah. Maka jujur situ apa ya, mohon izin, kami juga diskusi itu sama seorang dai, saya kira dai miliarder Timur Tengah, Anda boleh cek nanti. Bagus itu, saya sarankan berikut. Namanya Dr. Amrul Khalid. Kami disuguh di rumahnya itu 2 jam. Kami diskusi banyak hal tentang dakwah. Kalau buka Amrul Khalid, dia punya follower 58 juta. Keren banget. Dia buka beberapa tawaran channel akademi. Terakhir yang kami mau kerjasama dengan dia bikin satu kursus online, Ihsan Live, Hayatul Ihsan. Dia bilang yang kurang umat Islam hari ini adalah bagaimana menjadi orang yang ihsan. Ihsan itu kebaikan tanpa syarat. You berikan kepada siapapun. You baik bukan orang itu karena orang itu Islam, tidak, karena dia manusia. Anda lihat seorang pezina loh, bukan mahasiswa UGM, pezina memberikan seekor anjing minuman, konsekuensinya surga. Saya nggak membayangin gimana kalau anak itu kualifikasinya cum laude di Gajah Mada. Kan kebangetan kalau Anda nggak yakin masuk surga. Kalau saya mikirnya gitu, apapun program studi Anda. Tapi ingat tadi, ilmu yang Anda dapatkan di program studi itu based on iman. Kualifikasi di situ teman-teman. Jadi, kalau ada orang nggak pede berislam di Indonesia agak kurang afdol gitu, mesti kurang ngopi loh. Ngopi. Pergilah ke luar negara sana. Jangan taunya itu hanya di Gajah Mada, UNY, apa gitu. Ya, enggak mesti Anda beli tiket. You kan bisa berselancar di YouTube. Ada apa sih Islam di sono? Ada apa sih isunya di situ? So, kata kuncinya adalah membumikan Islam itu harus verified. Jangan membayangkan ayat-ayat itu nggak bisa diverifikasi gitu. Loh, Anda bicara kemiskinan, ya ayo dong bikin apa gitu. Mohon izin teman-teman, saya ditugasi menjadi pengurus di Majelis Tabligh sama Dr. Adi Hidayat. Saya bilang, dakwah itu harus di-engineering manusia. Maka mohon izin, kami bikin itu pusdiklat dakwah 4 lantai. Masjidnya instagramable, datang ke tempat kita di situ. Atasnya rooftop buat ngopi, buat baca Quran. Sekarang kita pingin apa? Bikin kafe, donatur udah ada. Sampai kita mikir dari masjid kita tarik itu pelengkok. Bikin apa lagi? Kalau bisa kolam renang, saya bilang. Kan asik banget. Kita bikin fitness di situ. Jadi dakwah itu yang enak gitu. Masuk surga kok susah-susah gitu. Kayak begitu, kenapa? Orang bikin maksiat aja kayak begitu susahnya coba. Ente kira mabuk itu enak? Enggak enak. Sempoyongan, nyetir, nabrak, tangkap polisi, emang enak. Mending sholat subuh di sini kan, seger, ada pencerahan, tapi move on. Anda bicara apa? Di Palestina kita bikin sekolah. Kemarin kita kasih bantuan donasi. Saya pribadi, kita ketemu dengan dubes Palestina, kita berikan 2 miliar. Habis itu saya ketemu dengan mana nih kemarin dari Bandung, Thariqul Khair.
Itu untuk anak-anak Palestina yang belajar teknik di UGM, di ITS, di ITB semuanya itu, ya. Nanti yang belajar agama lain lagi. Kemarin saya sendiri mohon izin, tangan saya sendiri kemarin memberikan kepada mereka melalui donatur kita tentu 1 M. Karena itu kemajuan. Gitu loh. Jadi Islam itu enak banget sebetulnya. Cuma harus mau move on. Anda bicara apa sekarang? Bicara kesehatan, kita bikin rumah sakit. Orang bisa mau pintar, bikin kampus. Saya ke Kupang tuh. Dari 10 orang, 7-nya itu anak Katolik. Saya tanya, apa yang kalian rasakan? Pak, bagi kami, ini solusi kata dia. Kenapa? Kami ayahnya ini petani. Harga apa namanya itu yang tinggi, yang kalian sering ribut itu UKT-nya tinggi gitu. Ternyata ada kampus Islam yang bisa menawarkan kami dengan harga yang sangat rendah dan orang tua kami mampu. Kayak begitu itu teman-teman. Nggak usah kita apa namanya marketing Islam itu nggak usah pakai terlalu banyak pakai ini slogan. Jadi kesimpulannya teman-teman, mereka akan melihat kita dengan apa yang kita hadirkan di dalam solusi hidup mereka, bukan dengan narasi. You bisa menulis buku, itu ibarat orang mendefinisikan cinta, what is love gitu ya, apa itu cinta, lalu dia nulis buku 9 jilid. Padahal cinta itu sederhana saja. Anda ketemu seorang putri cantik, baik, Anda nikahi, Anda paham itu cinta. Ya kan? Gak usah kemudian berteori. Sederhana sekali. Nah, saya kira itu sajalah teman-teman. Mohon izin, saya belum di WA itu tentang judul yang dibacakan oleh moderator tadi. Hanya diingatkan waktu Bapak besok gitu. Jadi mohon izin, tolong dicari relevansinya sendiri-sendiri aja. Jadi saya kira ini saja teman-teman, mungkin lebih daripada waktu yang telah ditentukan. Mari kita berislam dengan rileks, berislam dengan nyaman, dengan santai. Tapi satu kata, you buktikan bahwa Islam itu menginspirasi kemajuan. Maju secara iman, maju secara intelektual, maju secara spiritual, maju secara moral, sosial, dan seterusnya. Itulah Islam. Anak-anak Gen Z, you harus mengambil barisan di depan, garda depan, untuk menjadi, karena Andalah yang memiliki zaman. You yang memiliki waktu saat ini, bukan orang lain. Nasrullah fadl qarib wa basyiril mu'minin. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.